kok bisa ikut tuh bagi teman-teman ya yang mungkin dulu pingin mondok belum kesampaian ataupun sudah ngaji Al-Quran itu sudah lancar tapi pingin tahu nih hukum-hukum kenapa kok bismillah itu bismillahi bukan bismillahu, terus alhamdulillahi bukan alhamdulillahi, itu kenapa. Ini di Amsilat itu insya Allah dikasih materi tentang pengetahuan tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Amsilati Jateng 3 Podcast ya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani salah satu santri FBA Center, Forum Bimbingan Amsilati Center yang ada di Medono, Pekalongan. Ini dengan Pak Zulfikar nih. Ustaz. Pak Zulfikar, jenengan asli Pekalongan atau mana ini? Aslinya Pekalongan. Pekalongan. Dulu lahir di Kerapia, sekarang tinggalnya di area kampus Unikal, Gama Permai. Oke, Pekalongan asli ya. Ini Pak Zul ini. Ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, Pak, terkait FBA sendiri ya. Kira-kira jenengan ikut FBA itu dulu gimana ceritanya, kok bisa orang kelas jenengan ya, ini kok ikut FBA? Sebenarnya kelas jenengan ini kelas biasa. Jenengan kan niki luar biasa. Pak Zul ini kalau boleh saya buka di sini, Pak ya, boleh ya? Sedikit profil Pak Zul ini saya buka ini biar teman-teman tahu. Pak Zul ini adalah mantan pegawai bank muamalat ya di Pekalongan. Kemudian beliau, kalau saya lihat riwayatnya ini, alumni Ma'had, kemudian alumni SMA 1 Pekalongan. Kemudian beliau berkarir di tadi salah satu bank muamalat. Kemudian beliau saat ini terjun ke dunia usaha. Beliau ini owner Khazanah Islam, kain ihram. Beliau jual kain ihram. Jadi ini perlu saya sampaikan juga, barangkali ada yang minat untuk, atau bos-bos travel umroh lah, biro umroh, ini bisa menghubungi Pak Zul terkait kain ihram atau perlengkapan yang lainnya. Ini belum orderannya sudah banyak juga ya. Alhamdulillah. Bisa nanti nomor jenengan saya cantumkan di deskripsi ya, barangkali endorse supaya bisa manfaat. Langsung saja Pak, kembali ke tadi awal jenengan tertarik ikut FBA itu gimana ceritanya, dari siapa atau awalnya lihat pengumuman di mana atau gimana? Awal tertarik ya, jadi sebelumnya gini, alasan awalnya itu di dekat kami ada masjid, itu setiap Ahad subuh ada pengajian. Masjidnya namanya Masjid Darul Istiqomah. Setiap kali pengajian itu pemateri atau ustadz ya, atau kiai itu nampilkan materi di layar, kan kami ada infokus. Di layar itu sering menampilkan ayat maupun hadis ataupun nukilan dari kitab gitu ya, itu Arab gundul gitu kan, tanpa harokat. Nah, mungkin kalau dulu pernah sekolah di Ma'had ya, ilmunya masih kulit-kulitnya lah ya. Kalau membaca itu kadung bener, tapi benernya itu berarti sebenarnya kaidahnya gimana kok bisa kayak gitu, ataupun seringnya mungkin keliru bacanya karena basic dasarnya masih minim. Nah itu akhirnya pingin
ingin cari tempat ngaji yang bisa bahas itu. Yang kedua, kebetulan anak saya yang pertama itu kan mondok ya. Nah, ketika mondok itu artinya orang tua mendorong anak agar belajar agama lebih banyak ya, materi agama lebih. Betul. Ya. Nah, ketika orang tua itu memberikan arahan mondok, sebenarnya kita sendiri ada beban agar bisa ngimbangi. Ketika anak ini pas libur atau pas pulang, paling enggak ketika nanya ya, kita bisa jadi teman diskusi yang baik. Ojo ditakoni akhirnya apa ya. Nah, itu termasuk jadi alasan. Juga yang paling ini ya, mungkin saya kena mental itu pertama kali anak saya nulis surat, itu ada kutipan sebuah hadis. Hadis lewat Muslim ya, yang man salaka thoriqon ya, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah gitu ya. Nah, itu barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Itu sedikit banyak itu membuat saya termotivasi. Apalagi tadi di pondoknya ada pelajaran nahwu sorof gitu ya. Saya mungkin masih sangat minim mengetahui materi itu. Akhirnya saya coba cari referensi. Ya. Saya bertanya-tanya gitu ya ke guru TPQ. Ternyata ayah jenengan Ustadz Fakih. Nah, itu saya tanya, dikasih referensi untuk coba ngaji di forum bimbingan Amsilati di Medono. Itu mungkin salah 3 alasan kenapa tertarik ya. Oke, jadi tadi ya nyenengan di masjid itu ada kajian, terus ada ayat-ayat atau hadis yang gundul, kemudian keduanya putra atau putri yang muda? Putri jenengan di pondok, kemudian supaya mengimbangi ketika anak di rumah biar nggak pelongo kalau anaknya bahas mungkin nahwu atau apa gitu ya, biar bisa nyambung lah dengan pembelajarannya anak di pondok. Kemudian yang ketiga tadi ada hadis tadi ya, ada hadis yang membuat tambah jenengan semangat ingin belajar nahwu sorof lah ya. Kemudian akhirnya ketemu pas di Al-Karomah ya. Anak jenengan juga di Al-Karomah. Ya, anak kedua ngaji di sana. Di Al-Karomah kemudian ada informasi ada forum bimbingan Amsilati di Medono. Akhirnya jenengan tanpa berpikir panjang langsung daftar ke Medono. Waktu dulu pendaftar aja berapa Pak? Sudah bayar atau gratis dulu? Sudah ya? Sudah. Kalau angkanya agak lupa. Sekitar mungkin 150 mungkin ya, kalau awal kayaknya. Oke, jadi itu ya teman-teman riwayat atau asal usul kenapa Pak Zulfikar ini bisa ikut ngaji di FBA tadi. Kemudian setelah jenengan ngaji Pak di FBA, kebetulan kan jenengan sudah kemarin wisuda nih, angkatan pertama. Jadi di FBA kita sudah meluluskan 1 angkatan, yaitu angkatan pertama. Ini termasuk diantaranya Pak Zulfikar ini. Nah, apa sih Pak pengalaman selama ikut di FBA ini? Pengalaman ya? Barangkali kan kalau di FBA kan jadwalnya kan Jumat, Ahad ya. Seminggu ada 2 kali pertemuan. Itu rata-rata kan ikut sekali ya Pak ya. Ada yang ambil Jumatnya, ada yang Ahadnya. Lah, gimana itu jenengan pengalamannya? Kalau dari awal ikut gabung di FBA Pekalongan, kesan awal ya, begitu hadir di situ, itu santrinya, pesertanya itu ternyata dari semua golongan usia, ya, ada yang dari SD, dewasa, maupun sudah over dewasa ya, ada yang usia pensiun masih ikut. Bahkan ada ibu-ibu yang gendong anaknya itu
masih bisa sempat ikut. Nah itu dari pengalaman itu artinya untuk belajar apa amsilati ya, Amsilati. yang materinya tentang nahwu sorof itu Mm-mm. orang-orang seperti itu aja masih bisa sempat menyempatkan diri dan akhirnya memang termotivasi Jadi untuk bisa istiqomah tidak belajar di ada situ. batasan usia lah ya. Gak ada bahasa usia. Siapapun itu asalkan semangat ya. Asal semangat. Adalah di FBA itu orang Iya, harus. campur lah. Campur. Orang tua, anak kecil, remaja, pelajar, Dewasa. pekerja, Iya. pensiunan, Iya. pensiun TNI aja ya. Pensiunan TNI ada. Ada itu. Yang orang bekerja juga ada. Jadi karena waktunya fleksibel ya. Ya. Seminggu 2 kali Ahad Jumat itu akhirnya memang bisa hadir karena bisa menyesuaikan waktunya. Itu satu pengalaman pertama ya. Iya. Kemudian ada lagi Pak. Kemudian kalau dari sisi pembelajaran ini kan di FBA ini pasti dibuka dengan nadom ya, takroran. Nah, takroran kemudian dilanjutkan dengan bahas kaidah ya, bahas kaidah, terus masuk ke kelas menyesuaikan jilidnya masing-masing. Nah, kalau dari sisi apa? Untuk FBA ini mungkin saya sendiri ketika datang ke situ itu saya pertama kali takjub itu anak-anak yang usianya masih SD sudah hafal nadom, sudah hafal takroran itu saya terus terang takjub saya sendiri ngawali dari situ memang belum tahu lah takroran apa-apa, tapi alhamdulillahnya FBA ini ngasih apa dispensasi ya keringanan yang untuk kelas-kelas dewasa ini tidak wajib menghafal takroran, tapi untuk khulasohnya itu sunnah lah. Sunnah. Tapi kalau yang fardu ainnya itu setoran kaidah. Dan itu juga lebih fleksibel lagi, nggak harus satu halaman penuh. Kalau mungkin seusia saya ngapalin satu halaman full itu kan agak susah. Jadi mending saya nyicil setorannya sebisanya semampunya. Itu alhamdulillah sangat membantu. Penting kita bisa istiqomah store agar setiap kali berangkat itu ada kemajuan dan karena ada target untuk menyelesaikan hafal satu buku kaidah itu, satu kitab itu. Terus ada lagi Pak? Itu dari segi kegiatan itu ya KBN-nya ya. Yang lain-lain barangkali yang menurut jenengan apa ya berkesan lah, tambahan lain. Oh ya, kalau ini, kalau di kelas kami kebetulan sekarang di kelas praktek ini mentornya atau ustadznya, pembimbingnya itu kan sebagian besar memang semuanya ya Ustadz ya, dari lulusan dari Pondok Amsilati, Jepara pusatnya. Kemudian ada pula yang kemudian melanjutkan ke Yaman, ada yang ke luar negeri, bahkan sekarang adalah Azhar. Dan beliau yang sudah alumni itu sekarang masih eksis mengajar. Artinya ilmu-ilmu yang didapat dari sini ada nilai plusnya karena Amsilati ini mungkin dari sisi cara pengajarannya akhirnya lebih dikembangkan ya. Nah, bagi orang-orang yang dewasa mungkin yang masih terbatas untuk cara menangkapnya terbantu dengan cara penyampaian dari pemateri yang tadi akhirnya punya pengalaman di luar gitu dengan cara yang jadi pembimbing ya, ini bahasanya kita kan pembimbing ya. Pembimbing itu saya ambil itu memang karena di pusat juga guru Amsilati itu bahasanya pembimbing. Jadi nek ustadz itu kan koyo-koyone kan koyo wis wah lah. Kalau pembimbing itu kan yang baru lulus Amsilati membimbing adik kelas ya, itu kan masuk semua. Jadi pembimbing-pembimbing yang ada di FBA ini memang kita ambil dari alumni Pak. Jadi yang ngajar di FBA pembimbingnya itu sudah lulusan dari Amsilati Pusat. Jadi mungkin ditambah tadi ya, ada yang
lulusan Yaman juga, lulusan Mesir, lulusan Cianjur ya. Itu kan apa ya? Mungkin wawasannya kan yang dari sana-sana bisa dibawa ke FPA ini. Ada lagi Pak barangkali yang mau disampaikan terkait tadi pengalaman? Kalau pengalaman ini supaya yang denger ini apa ya, tahu gitu loh. Oh, gambarnya seperti itu. Kalau yang ngomong saya kan, oh iya. Oh, iki cok ngarang ya. Nek kalau jenengan kan yang merasakan atmosfernya di sana, gitu kan. Kalau apa ya? Dari segi sistemnya kan kita kan itu Pak, apa? Kompetisi. Oh iya. Kompetisi itu gimana kalau jenengan? Kalau kompetisi ya, kompetisi itu siapa yang paling kiyeng itu bisa apa? Artinya bisa menyelesaikan lebih cepat ya. Ya. Nah, kemarin mungkin pada waktu mau wisuda, wisuda kan sudah ada tanggalnya ya. Ya. Syaratnya harus menyelesaikan hafalan sampai targetnya ya. Nah itu akhirnya memang termotivasinya ganda itu. Nah dari pengalaman itu, karena saya terbatas hafalannya, nggak bisa langsung banyak, mipil akhirnya misal siangnya mipil, malamnya tambah lagi. Oke, untuk yang terakhir Pak, pesan yang mau disampaikan ini kepada teman-teman yang nonton ini apa ya? Apalah pesan, barangkali mereka ada yang ingin ikut FPA, terus mungkin ada yang pengalaman kados jenengan ingin belajar nahwu tapi belum nemu tempatnya, termotivasi, bisa disampaikan Pak? Ya. Untuk pesan mungkin singkat saja. Jadi ngikuti FPA itu asik. Ikuti forum bimbingan Amsilat itu termasuk kegiatan asik. Kenapa? Atau kok bisa ikut tuh bagi teman-teman ya yang mungkin dulu pingin mondok, belum kesampaian, ataupun sudah ngaji Al-Quran itu sudah lancar, tapi pingin tahu nih hukum-hukum kenapa kok bismillah itu bismillahi bukan bismillahu, terus alhamdulillahi bukan alhamdulillahi, itu kenapa? Ini di Amsilat itu insya Allah dikasih materi tentang pengetahuan tentang itu. Jadi bagi yang mungkin masih repot waktunya, aktivitas usahanya sibuk, ataupun kegiatan kantornya juga padat, dalam sepekan ini bisa meluangkan waktu mau 1 kali, mau 2 kali dalam seminggu, hari Ahad maupun hari Jumat ya, itu bisa hadir di FPA Medono. Nah terus kalau misalnya 2 kali itu nggak bisa hadir, pilih salah satu juga dibolehkan, dan itu sangat fleksibel. Dan insya Allah keuntungan yang didapat itu nggak main-main. Belajar Amsilati yang saya rasakan sendiri, dengan mengetahui kaidah-kaidah ini, akhirnya ketika kita membaca surat dalam Al-Quran, katakanlah Alhamdulillahirrabbilalamin ini ayat kedua ya setelah Bismillah. Jadi ada rasa mengagumi bahwa satu kalimat, satu ayat Al-Quran itu benar-benar indah susunannya. Tidak main-main gitu. Jadi itu di luar kemampuan manusia kalau untuk menyusun atau merangkai kalimat seperti itu. Nah, monggo teman-teman yang ingin belajar, karena belajar itu tidak terbatas usia, mau sibuk, mau luang, insya Allah ketika kita punya semangat belajar, bisa hadir di FBA Kalongan. Oke, mantap sekali. Mungkin itu saja. Jadi intinya kalau yang penasaran dan ingin minat untuk belajar Amsilati dengan waktu yang seminggu sekali atau seminggu 2 kali, silahkan datang di forum bimbingan Amsilati. Ya. Kurang lebihnya itu Pak ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe
channel Amsilati Jateng 3. Mudah-mudahan semakin bermanfaat konten-konten yang kita buat. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.